Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quran, saya Jihan Arikatur Rafi'ah. Kali ini kita akan belajar mengenai idgham. Sebelum kita mengulas lebih mendalam lagi perihal idgham, nah, apa sih arti idgham sendiri dalam ilmu tajwid? Dalam ilmu tajwid, idgham yang berarti memasukkan. Ada berapa pembagian idgham? Pembagian idgham ada 3. Yang pertama, ada idgham mutamatsilain, yang kedua ada idgham mutaqaribain, dan yang ketiga ada idgham mutajanisain. Oke, kita lanjut kepada yang pertama, yaitu idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain, perlu kita ketahui keyword dari idgham mutamatsilain, yaitu sama mahrojnya dan sama sifatnya. Nah, jadi hukum bacaan idgham mutamatsilain ini apabila ada huruf hijaiyah yang berharokat sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yang berharokat, dalam catatan huruf hijaiyah tersebut keduanya sama mahrojnya dan sama sifatnya. Seperti salah satu contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad dakhalu. Nah, dalam contoh tersebut, kedua huruf dal, yang pertama dal sukun dan yang kedua dal yang berharokat, merupakan huruf hijaiyah yang sama mahrojnya dan sama sifatnya. Akan tetapi, dalam idgham mutamatsilain ini ada pengecualian dalam hukum bacaannya. Yang pertama, ada huruf waw bertemu dengan waw. Yang kedua, ada huruf yang mat bertemu dengan huruf ya. Seperti salah satu contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa amilus sholihah. Nah, amanu, dalam bacaan tersebut waw bertemu dengan waw, alias waw yang pertama waw sukun dan waw yang kedua waw berharokat, maka bacaannya dibaca mat, yakni yang berarti bacaan tersebut dibaca panjang. Oke, next ada idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain, keyword dari idgham yang kedua ini adalah mutajanisain, yang mana kedua huruf hijaiyah yang sama makhrajnya akan tetapi beda sifatnya. Oke, perlu kita garis bawahi bahwa idgham mutajanisain yakni sama makhrajnya, beda sifatnya. Bagaimana sih hukum bacaan idgham mutajanisain sendiri? Nah, hukum bacaan dari idgham mutajanisain adalah apabila ada salah satu huruf hijaiyah, huruf hijaiyah yang pertama berharokat sukun dan yang kedua berharokat itu bertemu, maka cara bacanya langsung dimasukkan ke dalam huruf hijaiyah yang kedua. Seperti salah satu contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Idzalamu anfusahum. Nah, dalam contoh tersebut ada dua huruf hijaiyah. Yang pertama ada zal, yang kedua ada dhol. Nah, kedua huruf ini sama mahrojnya alias sama tempat keluarnya huruf hijaiyah, tapi beda sifatnya. Oke? Next yang ketiga, yang terakhir, ada idgham mutaqaribain. Perlu kita ketahui dalam bahasa Arab, qarib yang artinya mana dekat atau hampir berdekatan, alias bisa dikategorikan berbeda, yakni berdekatan antara mahroj dan sifatnya. Hukum bacaan dari idgham mutaqaribain ialah apabila ada salah satu huruf hijaiyah, baik itu huruf hijaiyah yang pertama sukun, yang kedua itu berharokat, akan tetapi berdekatan antara mahroj dan sifatnya. Seperti salah satu contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqakum. Nah, dalam bacaan tersebut ada dua huruf hijaiyah. Yang pertama ada huruf mim sukun, dan yang kedua ada huruf nun yang berharokat. Kedua huruf ini berbeda baik dari makhrajnya maupun sifatnya. So, itu yang dinamakan idgham mutaqaribain, yang mana dapat kita simpulkan bahwa idgham mutaqaribain adalah apabila ada kedua huruf hijaiyah yang saling berhadapan, yang pertama itu sukun dan yang kedua itu berharokat, dalam kategori hampir sama makhraj dan hampir sama sifatnya.
Oke teman-teman, perlu kita simpulkan bahwasanya idgham ada 3. Yang pertama ada idgham mutamatsilain, yang kedua ada idgham mutajanitsain, yang ketiga ada idgham mutaqaribain. Nah, idgham mutamatsilain keynote-nya yaitu 2 huruf hijaiyah yang sama makhrajnya dan sama sifatnya. Untuk yang kedua, idgham mutajanitsain yakni sama makhrajnya akan tetapi beda sifatnya. Untuk yang ketiga, idgham mutaqaribain yakni kedua huruf hijaiyah yang berdekatan makhrajnya dan juga berdekatan sifatnya, atau alias dikategorikan berbeda makhraj dan berbeda sifat. Oke, mungkin itu cukup. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami oleh kita semua. Kafaitu minni afananal khata' wa naqais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.